naik itu di harga. Oke, saya tambahkan untuk market news ya. Dolar Amerika ini sebenarnya adalah stabil. Menjelang rilis data ketenagakerjaan nanti malam ada ADP ya. Lusa hari Jumat ada non-farm payroll atau NFP seperti itu ya. Oke. Dolar Amerika atau indeks dolarnya DXY ini kemarin berada di level 102.02. Pagi ini 102.07, naik tipis dia ya. Padahal kita tahu semalam ada rilis data dua ya. Ada ISM Manufacturing PMI, lalu ada data JOLTS Jobs Opening. Kedua data itu dirilis negatif untuk dolar. Harusnya kalau data ekonomi Amerika negatif buat dolar, Mas naik dong. Ini kalau kita perhatikan kemarin, ini seolah-olah kembali ke hari Jumat kemarin. Rem gold blong. Turun dia kan. Tertinggi kemarin di level 1965, terendahnya 1941. Ingat, range minggu lalu 1982 tertinggi, terendah 1942. Berhasil ditembus low pekan kemarin 1941 ya. Oke. Kalau kalian perhatikan tadi pada saat open market gold gap up. Ya. Karena close kemarin di level 1944. Tadi pagi open di 1950, gap up 6 poin. Kenapa seperti itu? Oke. Saya jelaskan alasannya. Ada lembaga rating hutang di dunia, itu namanya Fitch ya. Ini sudah menurunkan rating hutang Amerika. Yang awalnya AAA turun menjadi AA+. Seperti itu. Ini yang menyebabkan gold gap up. Seperti itu ya. Oke, kita ulas lebih detail untuk pergerakan gold. Secara teknikal saya katakan kemarin tren emas masih turun. Tapi yang perlu diwaspadai secara teknikal untuk time frame monthly sudah terbentuk bullish engulfing. Berarti kalau dalam dalam satu bulan peluang kenaikan emas besar secara teknikal seperti itu ya. Oke. Hari ini kalau kalian perhatikan kan pergerakan sudah sekitar 10 poin. Terendahnya 1942, tertingginya 1952. Untuk sesi Asia, tren emas akan coba ke level terendah kemarin. 41 dan 42 di range itu pergerakannya, sesi Asia dan sesi Eropa ya. Karena nanti malam ada data rilis ADP diprediksi sangat bad buat dolar. Karena sebelumnya diprediksikan 400 ribuan, diprediksi menjadi hanya 190 ribuan ya, sangat negatif untuk dolar. Jadi peluang kenaikan emas masih terbuka lebar seperti itu ya. Itu kalau secara fundamental. Secara teknikal untuk di gold sudah terbentuk bearish engulfing. Maksudnya apa, Pak? Tren penurunan akan berlanjut. Jika level 1940 berhasil ditembus, 35 dan 27 akan nampak. Itu kalau secara teknikal untuk pergerakan gold, ya. Oke. Lanjut ke minyak. Minyak bergerak naik, ya. Karena apa? Pasokan masih terbatas, sedangkan permintaan mulai meningkat. Itu yang menggerakkan harga minyak naik. Ditambah lagi ada informasi dari EIA ya, lembaga untuk energi di Amerika. Ini melaporkan bahwa cadangan minyak Amerika ini merosot sebesar 14,1 juta barel. Logikanya kalau cadangan minyak Amerika menurun, tingkat produksi meningkat. Seperti itu. Korelasinya ke sana. Makanya harga minyak naik. Ditambah lagi nanti malam akan ada rilis data crude oil inventories. Diprediksi akan berkurang dari 0,4 menjadi minus 0,9. Berpeluang akan menaikkan harga minyak kembali seperti itu ya. Oke, lanjut ke forex. Kemarin ada agenda dari Bank Sentral Australia, RBA ya. Ada cash rate dan RBA rate statement. Diprediksi sebelumnya Bank Sentral Australia akan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 basis poin. Dari 4,10%, diprediksi menaikkan 25 basis poin menjadi 4,35%. Kenyataannya, RBA mempertahankan tingkat suku bunganya. Aussie anjlok. Dari 0,6700 anjlok ke poin 0,6600. Kurang lebih 100 poin. Pada saat itu. Ini yang melemahkan Aussie, ya. Aussie juga secara teknikal sudah terbentuk bearish engulfing.
Jadi peluang pelemahan Aussie masih akan berlanjut seperti itu ya. Oke, yang menarik justru terjadi di Euro, Eropa. Euro saat Aussie melemah, yen melemah, pound sterling juga melemah, Euro menguat. Kenapa seperti itu, Pak? Adanya pernyataan dari Bank Sentral Eropa, ya Christine Lagarde, beliau mengatakan bahwa peluang di September nanti akan mempertahankan tingkat suku bunga. Ya, harusnya kan negatif, Pak, pernyataan tersebut. Yes. Tapi beliau kembali mengatakan bahwa setelah September akan kembali agresif untuk menaikkan tingkat suku bunganya agar inflasi Eropa turun seperti itu. Itu yang mendukung penguatan euro. Ya, pound sterling melemah. Ya, karena apa? Hari ini, kemarin ya ada kenaikan tingkat suku bunga. Ada kenaikan tingkat suku bunga itu besok kalau saya tidak salah, Inggris ya, dia rencanakan akan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 basis poin. Tapi para pelaku pasar melihat tingkat inflasi Inggris masih tinggi. Seperti itu. Ini yang membuat ragu atau bimbang. Ya, jadi para pelaku pasar melakukan aksi profit taking. Ini yang menyebabkan pound sterling melemah seperti itu ya. Oke. Lanjut ke indeks saham. Ini saham Amerika kemarin hasilnya mix. Dow Jones naik dia 0,2%, S&P dan Nasdaq anjlok 0,3 dan 0,4%. Dow Jones naik karena apa? Laporan earning dari Caterpillar itu naik sebesar 8,9%. Ini yang menyebabkan Dow Jones naik seperti itu. Ya. Untuk hari ini pergerakan indeks saham Amerika cenderung sideways karena wait and see rilis data ADP non-farm employment change nanti malam. Ya. Oke, beralih ke Nikkei dan Hang Seng. Nikkei naik karena pelemahan dari yen. Hang Seng anjlok karena adanya aksi profit taking. Plus hasil bursa Wall Street Amerika untuk sektor finansial dan perbankan itu anjlok. Ini yang menyebabkan Hang Seng turun seperti itu, ya. Oke. Nanti malam kita akan kembali webinar. Cuma ini akan kita rubah. Kan biasanya kita pemberian materi dulu baru live trading. Cuma nanti malam karena list datanya jam 7.15, ya. Karena kita mulai start webinar jam 7, kita live trading dulu. Baru kita akan ulas materinya seperti itu. Ya, tetap kita mulai jam 7, tapi kita live trading dulu karena rilis data jam 7.15. Seperti itu ya. Nanti untuk linknya saya akan share di grup. Oke, ada yang mau ditanyakan seputar market silakan.